saya mengucapkan terima kasih telah hari ini kita berkumpul ya untuk belajar bersama di mata kuliah perencanaan dan pembelajaran PAI. Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita telah diberikan barokah kesehatannya. Kita alhamdulillah semuanya bisa hadir di sini, bisa silaturahmi di sini, bisa belajar bersama. Walaupun ada beberapa orang yang tidak hadir dan mungkin ada beberapa ini setiap mahasiswa punya unsur ya, ada yang sakit ataupun ada kepentingan. Mudah-mudahan yang tidak hadir pada saat ini diberikan kesehatan, terutama yang sedang sakit, dan diberikan kemudahan bagi yang sedang ada urusan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Serta kita tidak lupa kita panjatkan sholawat, kita ucapkan sholawat serta salam di hari yang penuh berkah ini untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya. Di hari yang Jumat ini pula kita diberikan kemudahan untuk belajar. Mudah-mudahan di hari Jumat ini pula, di waktu yang mustajab insya Allah di sore hari ini, kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqih fiddin wa ahlini at-taqdir, ya, diberikan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, supaya ini tidak berlama-lama lagi. Tanggalam kayaknya ini sudah sudah menggelora. Masya Allah, auranya udah kelihatan. Aura kasih. Pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk mempresentasikan urgensi perencanaan pembelajaran PAI ya. Dan dosen kita yang Masya Allah cantik. Alhamdulillah, amin. Jadi Mas, ya mudah-mudahan ya beliau dalam setiap memberikan pembelajaran dari kita itu ilmunya kita serap dengan baik dan ilmunya bermanfaat untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, latar belakang kita bahas dulu tentang ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ini dimaknai sebagai bentuk dari proses pikir manusia yang dikembangkan dari satu kegiatan untuk memberi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan dari tujuan pembelajaran itu sendiri, kemudian ilmu pengetahuan itu berkembang menjadi beberapa disiplin ilmu. Di antaranya itu salah satunya itu ilmu pendidikan. Dan secara menurut lagi ilmu pendidikan yang sedang kita akan bahas di sini tentang pendidikan agama Islam. Nah, itu setiap pembelajaran akan diterapkan oleh seorang pendidik terhadap peserta didiknya tidak luput dan harus selalu mempunyai perencanaan yang baik. Tidak dengan seenaknya, tidak dengan ketika seorang pendidik itu akan mengajar seorang peserta didik dengan materi-materi yang seadanya atau terbatas. Boleh? Nah, pembahasannya kita akan dari beberapa bagian, itu definisi urgensi perencanaan, kemudian pembelajaran, konsep perencanaan dan urgensi perencanaan pembelajaran PAI, kemudian tujuan perencanaan pembelajaran dan conclusion atau conclusion itu kesimpulan. Nah, definisi perencanaan, definisi pembelajaran. Yang pertama perencanaan. Coba di sini siapa yang melakukan sesuatu tanpa rencana, ujung-ujung gitu? Ada nggak yang begitu? Ada. Saya kayak tidur tiba-tiba tiduran. Nah, gitu. Makan tuh tanpa rencana. Makan tanpa rencana. Dan dari kamus tiba-tiba gue ngasih sama gue. Tidak terduga. Siapa yang selalu dilakukan dengan dia itu sudah terstruktur, terorganisir, segala sesuatunya itu harus direncanakan, mulai dari bangun tidur, pokoknya saya besoknya kudu gitu. Atau setelah itu misalkan saya itu harus melakukan sesuai dengan ininya, misalkan saya pagi harus begini, siang harus begini, besok kayaknya Kang Eka ya. Itu saya. Masya Allah. Beda tunggu lagi. Nah, di sini yang
perencanaan itu asal kata dari rencana, di mana rencana itu akan dilakukan atau sesuatu yang akan dilakukan yang dibayangkan dan akan kita agendakan, kita buat rencananya untuk masa depan. Gitu. Perencanaan itu sendiri berarti satu proses untuk merancang mempersiapkan hal-hal yang akan dilakukan pada masa depan dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Misalkan nih, kayak dia rencana minggu depan saya akan ke sana. Mana? Nah itu kan harus harusnya berapa, terus pakai baju apa, ngalian mana, gitu. Iya, makanannya misalkan apa, terus akomodasinya mau pakai apa, nih kan dari sana seperti itu. Nah kemudian, istilah pembelajaran di sini yang biasa disebut dengan instruction, ya beda dengan pengajaran. Pengajaran hanya merupakan proses belajar mengajar yang dilakukan kelas formal, tetapi pembelajaran tidak terbatas pada kelas formal. Gitu. Selain itu, pembelajaran juga dapat berupa kegiatan non formal dan tidak harus ada pengajar supervisi. Nah, terkait dengan perencanaan, gitu ya, kembali lagi bahwa hidup terencana itu penting. Hidup tanpa rencana seperti tidak mempunyai tujuan, seperti tidak mempunyai visi-visi. Lulusnya saya mah bagaikan air mengalir, ayah mungkin istilahnya tanpa rencana. Boleh next. Nah, sekarang kita ingin tentang definisi perencanaan pembelajaran PA. Definisi tentang urgensi perencanaan pembelajaran PAI. Nah, di sini perencanaan pembelajaran itu dapat membantu seorang pendidik atau pengajar itu terbantu dengan mempersiapkan langkah-langkah untuk menyusun materi, gitu ya, menyusun metode-metode. Nah, seperti ini. Urgensi pendidikan Islam itu yaitu untuk bagian daripada proses pembentukan individu. Bagian daripada proses, jadi urgensi perencanaan pembelajaran KAI itu merupakan proses pembentukan individu, ya, untuk atau dalam pengembangan fitrah keagamaannya, gitu. Pengembangan fitrah keagamaannya, di mana di sana itu perencanaannya itu tentang pendidikan, pembelajaran PAI, ya. Nah, di situ kita membuat proses bagaimana memilih, terus penetapan strategi, metode, gitu ya. Terus kita harus anggaran kalau ada, misalkan, terus kita harus mempunyai tolak ukur atau standar yang akan bisa bisa menjadi satu keberhasilan nanti di dalam pencapaian tujuannya. Bisa deh. Nah, ini konsep segala sesuatu itu harus dikonsep, ya. Maaf, ini paradigmanya 2. Tidak masalah. Tang dibuka-buka. Nah, ini konsep, ya. Tadi kita sudah membahas tentang beberapa definisi urgensi perencanaan pembelajaran. Kemudian kita berbicara tentang konsep pembelajaran atau konsep perencanaan tersebut. Konsep perencanaan pembelajaran pendidikan agama Islam. Dasar filosofis itu perlunya perencanaan dalam pembelajaran itu mengacu pada beberapa macam asumsi. Nah, asumsi, ya, kemudian nanti itu nah, ada beberapa asumsi di sini, yaitu kualitas pembelajaran. Kita membuat konsep bagaimana kualitas pembelajaran itu perlu diawali itu dengan perencanaan dengan baik. Kemudian kita rancang suatu pembelajaran menggunakan pendekatan sistem, gitu. Kemudian perencanaan dengan mendesain bagaimana pembelajaran yang biar efektif, gitu, bisa disampaikan, bisa dimengerti, bisa dipahami. Dan kemudian juga pada siswa itu sistem golongan atau kelompok. Jadi kita itu ini mau ditujukan untuk siapa? Untuk perorangan, kelompok, atau misalkan untuk hanya beberapa orang, gitu.
Jadi semuanya itu direncanakan dari awal. Gitu. Kemudian tujuan sendiri itu kita itu harus mempunyai tujuan bagaimana melakukan pembelajaran dengan baik, bagaimana menggiring tujuan penggiring dari pembelajaran dan sasaran akhir dari perencanaan desain pembelajaran mudahnya siswa belajar. Kita itu jangan mempersulit gitu ya. Mohon maaf ya kadang-kadang kita itu mendapatkan beberapa tenaga pendidik, tenaga pengajar kadang mempersulit. Ada yang lebih apa maksud? Ya, sama ya. Jadi ini masuk ke dalam konsep. Jadi kita itu bagaimana seorang siswa atau mahasiswa atau yang kita didik itu agar mendapatkan kemudahan hingga belum apa-apa kalau kita suka suges gitu ya, kalau kita belajar terus suka suges belum apa-apa, aduh pengajarnya killer, bukan belum apa-apa, nah gitu. Tapi kalau kita sudah sugesnya baik gitu, alhamdulillah. Kadang-kadang ya 2 jam belum mulai udah siap, udah cantik, udah duduk, udah ganteng, udah duduk di mejanya di kursinya masing-masing menunggu kehadiran dosennya. Tapi kalau yang itu kan ada kita cara nongkrong misalnya. Nah ini jadi bagian daripada untuk menuju ke keberhasilan sekian persen gitu. Jadi belum apa-apa udah sileung, belum apa-apa sileung salah, sileung gitu kan. Nah ini sasaran akhir dari perencanaan, sasaran atau istilahnya apa ya? Untuk menuju keberhasilan itu tidak akan pernah tercapai jika salah satu tidak tidak ada di dalam konsep atau di dalam perencanaan. Nah hal itu semua tidak keluar dari kurikulum berbasis agama Islam karena ini konsepnya untuk perencanaan pembelajaran PAI. Nah, kecuali kalau umum gitu ya. Ada 5 perkara penting yang harus diperhatikan demi keberhasilan sebuah perencanaan pendidikan agama Islam seperti itu. Yaitu tujuan perencanaan harus teliti dan jelas. Saya mana dan baik memahami konsep itu tanya tidak gitu. Misalkan ada dendam masa lalu, saya diikuti mahasiswa tetep gitunya, dendam masa lalu nggak boleh gitunya. Jadi tujuan perencanaan memang harus teliti jelas, teliti, maksud jelas dan teliti di sini itu harus tidak bisa keluar dari ini ya, konteks pembelajaran agama, tidak keluar dari konteks pembelajaran yang sudah ditetapkan misalkan. Nah ini tujuan yang tak dicapai dalam sebuah perencanaan harus cepat. Adanya keterkaitan antara fase operasional ya, rencana dengan penanggung-jawaban operasional. Kemudian peninjauan aspek amalia dan sisi penerimaan masyarakat. Nah, kemampuan organisator, penanggung jawab operasional, kemudian harapan dari perencanaan yang ideal menghasilkan pendidik dan peserta didik yang cerdas secara akademik, cerdas akhlak, dan mampu berkarya. Nah ini kesimpulannya. Kesimpulan ini. Kan disebut ini cepat. Cepat. Oh cepat ya, puntennya. Nah, ini kesimpulan langsung saja ya. Proses kegiatan pembelajaran itu akan sesuai dengan ekspektasi yang kita harapkan, yang kita inginkan. Jika perencanaan itu buatkan benar tepat, maka tujuan yang ditetapkan baik tujuan instruksional ataupun tujuan umum itu akan tercapai sesuai dengan harapan. Mengenai perencanaan pendidikan agama Islam itu tidak boleh dibuat dengan seenaknya, tidak boleh dibuat dengan seadanya, ngarang apalagi tanpa dalil apalagi itunya. Karena yang memang ada mengaku nabi, dan memang bisa bikin ada hadis sendiri kan banyak. Nah itu tidak boleh, ini seadanya tidak boleh, seenaknya tidak boleh mengarang, tapi harus lebih mengarah ke ranah afektif dan disusun dengan langkah objektif dan rasional. Ada tambahan kebetulan di situ ya. Kenapa? Itu thank you welcome. Itu tandanya pengen cepet. Ini ada tambahan kebetulan tidak masih ditambahkan ya.
pada dasarnya proses pembelajaran itu harus terhindar dari sifat atau nilai non ilmiah gitu ya. Salah satunya yaitu terhindar dari intuisi, di mana intuisi itu kemampuan memahami sesuatu tanpa melalui penalaran rasional dan intelektualitas. Kemudian terhindar dari segala kebetulan itu penemuan kebenaran secara kebetulan itu tidak lain adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak ditemukan secara ilmiah, banyak penemuan ini mengguncangkan dunia ilmu pengetahuan. Kemudian ini kebenaran melalui spekulasi. Nah ini yang pokoknya yang harus terhindar ini, kebenaran melalui spekulasi. Kemudian kebenaran melalui kewibawaan, contohnya berasal dari pendapat orang yang dianggap berwibawa berdasarkan penghormatan pada pendapat orang yang dianggap berwibawa. Kemudian proses pembelajaran itu harus terhindar dari sifat akal sehat, prasangka, penemuan coba-coba, berpikir kritis. Itu mungkin mudah-mudahan penjelasan dari saya ini bisa dipahami. Apabila ada kesalahan, apabila ada yang salah penyampaian ataupun kesalahan secara pribadi ini gitu ya dari tadi, mohon maaf sebesar-besarnya karena keterbatasan ilmu saya. Dicukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.